Hi guys, welcome back to my channel. It's been a long time that aku udah lama sekali nggak upload video di YouTube aku ya untuk ngisi konten-konten karena aku lagi sibuk, lagi banyak hal yang aku kerjain di luar sana ya. Jadi iya, I'm super busy. That's why I don't upload anything on my YouTube channel. Sekarang aku mau bikin konten sama teman aku nih. Namanya siapa? Dikenalin? Siapa nama saya? Waduh, kok dia tuh kayak Kamayu banget ya? Astagfirullahaladzim, kemarin. Yeah, her name is Puput. She's my friend when we were in bachelor degree. Yes. Yes, right? Ya, kuliah bareng intinya ya. Iya, kita kuliah bareng. bareng. Ini channelnya in English ya, Pak? Iya. Ya, mungkin kita bisa campur-campur lah. Kadang sometimes we use in English, sometimes in bahasa. Bilingual berarti. Biling. Pokoknya terserah lah. Ya. Oke. Senyamanmu aja ya. Oke, sekarang kita akan bicara ngalor ngidul ya guys. Pokoknya intinya kita nostalgia zaman kuliah sambil kita nanti ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, everything about married. Karena apa? Because kita ini sebenarnya udah dewasa guys. Kita udah hampir kepala 3. Cuman sampai saat ini we picked to be single, right? Yeah. Nah, jadi kita itu nggak keburu-keburu untuk segera nikah sih, karena kita itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Kita harus banyak belajar dan mengevaluasi diri untuk tidak segera memutuskan pernikahan. Ya itu hanya sebuah alasan sih. Ya, alasan utamanya karena memang masih single dan jomblo, belum ada pasangan gitu ya. Ya mau sama saya sih banyak ya. Dia terlalu pede ya guys ya. Pede itu harus kan. Ya, sekarang udah punya pasangan belum Mbak? Dibilang pasangan sih nggak juga, dibilang jomblo nggak juga Pak. Gimana? Terus apa dong? Sebutan yang tepat itu apa? Nah, ini yang lagi ini sih lagi ngehits di kalangan umum nih, friends with benefits. Oh my god. Loh, kalau kita ngomongin friends with benefit, yang ada dalam bayanganku nih, otakku traveling kemana-mana ya. Itu kan biasanya all about sex. Ya, It's that true? berarti benefit di otak Anda hanya seks, Pak. Wah, itu membuka Ada ketahuan guys. No, we have a lot of benefits to take from others, ya kan? Nggak cuma itu. Bapak ini sih, ini 18 plus nggak sih? Pokoknya penontonku itu 18 plus. Ya nggak, jadi Ada nenek-nenek, kakek-kakek juga nonton. grandma, take care of your grandchild. Gak usah nonton ini. Ya jadi ya aku nyebutnya sih lebih ke FWB ya, Yeah. karena banyak benefit. Sebenarnya pacaran tuh FWB juga nggak sih? Iya, you take advantage of your partner. Iya, mungkin kita punya perbedaan persepsi aja sih sebenarnya benefitnya itu ke arah mana. Mungkin kebanyakan orang mayoritas ngomongnya benefit itu ke arah seks ya. Padahal seks itu bukan satu-satunya sih benefitnya. Mungkin kita bisa ada partner, diajakin jalan bareng, makan bareng, nonton bareng. Coba kalau kita ngajakin temen nggak bisa kan? Jaminan BPJS. Without any guarantee, right? Money kan juga benefit. Oh ya, tapi untuk Miss Puput sendiri nih, sebenarnya benefit yang Anda alami itu apa sih dengan pasangan Anda? Banyak first ya. Tapi Anda tidak dijadikan orang yang suka ngumbah-ngumbah ke pakaian. Ibu laundry saya. Ya, saya ibu laundry sama chef gitu. Iya. Oh, berarti sama mama-mama itu juga ibu laundry dan chef ya? Iya, mungkin ya. Mungkin loh ya, yang ngomong dia bukan aku, nanti aku yang dibully lagi. Dia yang mancing, bukan saya. Ya benefitnya banyak sih Pak ya. Iya. Ya first happiness lah. Happiness, oke. Bisa diajak hihi kan. Iya. Nah, bisa diajak nonton, bisa Iya. diajak. Ya itulah. Ini yang diomongin yang happiness ya, yang sadnessnya nggak diomongin. Loh. Because sometimes you said that you were in the toxic relationship. I was. Yeah. Yeah, I was in a really toxic relationship. Not only once, but I think twice or 3 times. Always caught up in a toxic. What kind of the toxic relationship that you experience? Ya, menurut Bapak nih pertama toxic itu apa nih? Ya, toxic itu ya kayak beracun ya, kalau ngomongin bahasa
secara harafiahnya toxic itu kan kalau di bahasa Indonesia kan kayak racun, artinya kan berbahaya kan. Sometimes karena berbahaya itu mungkin kita bisa in other meaning, mungkin kadang menyakitkan dan bisa mengeras emosi kita sehingga itu akan merugikan diri kita sendiri, right? That's right? Yeah, that's right. Ya nggak perlu diceritakan juga sih ya, aib. Yeah. Ini aib ya guys, jadi kita harus membedakan mana aib, mana yang harus dipublish, mana yang enggak ya guys. Jadi so ya nikmati aja nih. Aib. Jadi ya yang penting kenapa aku bisa bilang itu toxic karena ya menguras banyak emosi, pikiran, tenaga, biaya, waktu. Jadi ini aku bisa ambil kesimpulan nih. Maaf kalau kesimpulanku salah ya. Forgive me if I got mistake in the conclusion. Jadi ini tuh dalam toxic relationship that you experience itu tuh lebih ke sadness-nya or happiness because before you said that you were in happiness with this relationship and then sometimes you said that this is toxic. I am happy. Yeah, happy. I was in a toxic relationship. Even though with the same people. Jadi kita hanya ngomongin tentang perbedaan momen aja ya sebenarnya. Yeah. Because people do change. They change. You just need time and something. Tapi kamu sendiri berusaha untuk berubah nggak sih? Of course. Yeah. You try to change. Berarti kita nggak semata-mata kita punya pikiran bahwa suatu saat itu people to change. Tapi kalau nggak ada usaha untuk berubah ya sama saja. That's just the bullshit, right? Iya, 100%. Kalau dirimu sendiri gimana sih? Apanya? Mencoba untuk berubah nggak? Of course. First thing first, try to change my performance, my look. Jadi itu guys, tadi itu pertama aku ketemu dia ya udah lama ya guys. Itu lihat dia itu kayaknya something different gitu loh, lebih brighter. Brighter and glowing gitu ya. Zamannya sekarang zaman skincare guys. Skincare, jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa pakai ini kan nggak disponsori guys, jangan disebut ya guys. Siapa tahu. Amin ya guys, amin. Oke. Pertama look ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa semua orang itu melihat sesuatunya itu pertama dari tampilan. Right. Ya. Apapun itu isinya yang pertama kelihatan. Ya bukannya aku nyuruh kalian buat judge a book by its cover, tapi kalau covernya aja udah nggak menarik, pasti orang tuh males gitu kan. Betul. Kedua ya dari mindset ya berjalannya umur pasti orang itu kan akan semakin dewasa juga, semakin banyak pengalaman. Betul. Bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai dari semua pengalaman itu. Ini ya ampun omongan apa sih? Gak apa-apa ya, ini agak a little bit hard ya, jadi sedikit berat ya guys. Buat kalian yang rada kurang paham nanti bisa komen di bawah ya guys, tanya, nanti kita balas guys komennya kalau nggak jelas. Ya itu pokoknya ya aneh kalau misalnya orang itu nggak berubah setelah experience yang dihadapi. Iya. Selain itu juga dari hal-hal, ayo mama ngobrol di sini. Nggak apa. Saya jadi agak ke-distract dengan mas-masnya a little bit handsome menurut dia. Saya nggak bilang. Iya yang bilang. Aku hanya tahu isi hatimu aja sok-sokan. Tapi ya kan, betul kan? Loh, handsome atau tidak handsome? Lo kan nanti pretty atau tidak pretty? Itu kan depends on your preference. Right. Ya kan? Akan ada orang yang bilang bahwa Eddie ini the most handsome person in the world. Ya, bagi orang yang tepat ya. Iya, ada yang bilang what are you blind? Ini including you ya. You just try to talk honestly inside your heart. That actually you want? No. You wanna mention me? No offense. That's just a joke that based on reality. Bastard. Beep. Dan next. Ya itu sih, yang penting itu sih. Dan apa ya?
yang paling penting sih mindset tadi. Karena orang kan terlahir dengan background yang berbeda, dengan betul. berbeda. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya semua orang harus sesuai dengan apa keinginan kita. Iya, betul. Kita harus agree to disagree lah, harus. Iya, betul. Harus ngerti bahwa ya dia, aku. Kalau misalnya relationship nggak bisa berubah banget ya udah. Kalau misalnya nih contoh, dia rambutnya keriting, kamu suka lurus, terus kamu marah-marah, kamu harus lurus ya, itu kamu yang bego. Cari yang lurus rambutnya. Udah tahu dia keriting ya, kamu maunya lurus masih dideketin, goblok lu ya. Tapi kan dia itu sebenarnya itu baik, aku senang banget dengan personality-nya. Bullshit, nggak bisa kamu cari yang 100% sesuai keinginan kamu. Iya, nobody's perfect. Yang mana dulu, personality atau physically atau apa dulu, terserah gitu. Jadi tergantung kamu juga sih. Kalau kamu yang suka dengan yang bening ya kan, tapi pengennya dapat orang yang baik hati, pinter, yang suka menabung, yang bagus-bagus banget itu ya pilih dulu. Kamu pilih yang personality dulu atau yang fisik dulu. Kalau kamu pilih fisik dulu ya udah, jangan komplain kalau dia nggak bisa ngertiin kamu. Tapi kalau kamu pilih personality dulu, ya bisa loh fisik itu diperbaiki. Iya kan? Iya. Berarti kalau aku boleh ambil kesimpulan sedikit ya, berarti kan kita harus tahu nih diri kita sendiri kan ya, kapasitas diri kita sendiri ya. Kita punya penilaian tersendiri, kita tuh cocok gak sih dengan yang demikian gitu kan ya. Terus next. Loh kok terus? Kamu belum selesai. Belum selesai ngomong, tahu ya kamu belum selesai ngomong. Intinya berarti kalau kita mau memilih sesuatu dan kita itu mau memutuskan sesuatu bahwa itu tuh cocok gak buat kita harus evaluasi diri dulu. Kita itu maunya seperti apa sih? Jangan sampai kita tuh bohongi diri kita sendiri. Kita maunya yang lurus tapi ternyata yang ada itu keriting. Tapi kamu tuh ngejar dia sebenarnya pengennya itu personality-nya, tapi dalam hatimu tuh pengennya yang dia itu rambutnya lurus sesuai dengan keinginanmu, ya nggak bisa seperti itu ya. Right? Ya berarti sesuaikan dengan kapasitas diri dulu aja. Next. Buat para wanita di luar sana nih. Loh, berarti yang lelaki nggak nih? Oh, buat aku ya, sorry. Ini ada diamond, cuma agak perlu diasah dikit ya kan. Maksudnya gimana ini ada diamond? Ya kan banyak nih cewek yang pengen, ya kamu tuh harusnya ngertiin aku, kamu nggak boleh dong ngejudge aku dari fisik. Nah kamu kan enggak ya? Enggak kan? Enggak toh. Dan menurutmu gimana? Ya I don't know. Tadi kamu sudah judging, enggak kan? Tapi pada akhirnya kamu enggak dong. I'm not judging, I'm guessing. Oh, just guessing, oke. Ya, guess itu kan bisa benar bisa salah. Ya, Kalau judge itu kan judge ya, menurutku harusnya ini. Oke. Terus anything else? Oke, next. Sebenarnya goal dalam relationship itu apa sih? What is your goal of your relationship? My goal is to make myself happy. Happy, because we know that right now we are getting mature, and in timeline that when we are mature we have to get married, because this is our time. But for the married, do you have a plan to marry? This is an interesting topic. I don't want to get married. Yeah. Why? Give the best reason why you don't want to get married. You don't want to get married, but you're enjoying with your relationship now. This is so strange. Ya, agak kontradiktif ya. Iya. But you can explain in English. Here. Maybe. Ya. Jadi semua orang pastinya kalau pacaran maunya menikah ya. Betul. But for now, garis besar, bold, underline. Bold, underline. I don't want to get married for now. Why? Because it's not actually about the marriage, but it's actually about the kids. Because as soon as you get married, you're gonna have kids. Yeah. Ya kan, kalau rezekinya. And I don't want to have a kid. Yeah, but the big problem is to have a kid, not to get married. Yeah. But before to have a kid, the first door is to get married first, right? Yeah. But in other hand, as the normal person, definitely we are gonna have sex maybe. In your opinion,
do you have a plan to have a sex before married? I don't know. Ini pertanyaannya sedikit menjebak ya guys ya. Yeah. I don't know, but yeah, everyone know in our religion it is forbidden to have sex. Yeah, right. And maybe if I do want to have sex, then I'm gonna get married. Yeah. Maybe, and I don't know when. Yeah, for now, it's not right now. Yeah. Right now. But I don't know when. Yeah, people do change. Mungkin aku akan pengen suatu hari nanti. Mungkin aku entah itu kapan ya, entah itu 5 years or 10 years from now, I don't know. Ya, kalau misalnya married sih ya it's okay. But yes, still it's gonna Do be you hard believe for me in- to change the decision to don't have a kid. Okay, good. Do you believe in a chance? Jadi, I mean, jika kita punya kesempatan nih untuk melakukan hal tersebut nih, kira-kira kamu masih kepikiran nggak sih? Wah, nggak mau lah nanti karena habis ini pasti ujung-ujungnya nanti nikah dan punya anak gitu nggak sih? What do you mean? What do you mean? I think jika punya kesempatan untuk have a sex, maybe before married, kamu kepikiran nggak sih? Oh, don't, like you have the first principle, don't do that before married gitu. Kamu kalau ada kesempatan gitu lah, misalkan you try or not. It's really complicated question. Please simplify Jadi it. kayak gini loh, ya jika belum paham. Jadi kan apapun itu kayaknya kita tuh bisa melakukan hal yang di luar kontrol kita kalau kita itu ada kesempatan. Entah kesempatan itu dari intern kita apa dari ekstern kita. Misal nih kita lagi pacaran di kos nih ya, kebetulan di kos dan sama-sama terlena nih. Dan untuk melakukan hal tersebut kan kadang kita itu ya udah jalan aja kayak gitu. Nah, yang dalam pikiranmu itu kamu masih punya kontrol nggak sih in your mind, like you have a principle, janganlah karena kalau aku udah punya prinsip aku nggak pengen menikah dan nggak punya anak, aku harus tidak melakukan ini dong walaupun ini tuh change kayak gitu loh. Maksudnya I know, I get it. Get it? I get it. Okay, answer. My answer is I don't know because I've never been there. Because girls, ya, dan ya girls, banyak yang terjebak dengan kondisi sedemikian rupa ya, karena sampai ke tahap itu, maksudnya girls you can choose to say no before the door is opened. Yeah, Right. remember. So my answer is I don't know because I've never been there, and Jadi kita nggak bisa berandai-andai intinya ya, karena kita nggak pernah ada di situ gitu ya. makanya jangan Ya, ngomong dia kalau cari belum jawaban aman guys. Iya, jangan ngomong kalau belum pernah. It's gonna be bullshit, nanti jadi bumerang. Hati-hati ya. Kalau mau ngomong, Hati-hati. dipikir dulu. Nanti bisa jadi tiba-tiba di-cut ya kan. Terus di-post mana-mana, Aduh. viral saya. Oke, sekarang I just wanna know the big reason why you don't wanna get married. What the background yang melatar belakangi kamu itu nggak mau nikah itu sebenarnya apa? Mungkin orang-orang di luar sana itu pengen tahu. Soalnya nih, this is the special one. Kenapa aku nyebut spesial? Karena di antara banyak orang-orang yang pernah aku temui dan sharing apapun yang berkaitan dengan pernikahan, dia itu paling beda. Makanya mungkin ini bisa jadi ilmu buat kalian semuanya yang takut nikah, tapi itu kalian sebenarnya takut untuk ngomong sih sama keluarga gitu loh. Takut nanti ditolak sama keluarga. Daripada nanti menjadi hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, kita punya banyak masalah setelah menikah, ya lebih baik kita pertimbangkan dulu matang-matang apakah kita itu mau nikah apa enggak. Coba jawabannya kayak mana? Malah ketawa dia. Yeah, it's hard to talk about this actually. Set music please. Kemana Indonesia ya? Yeah. Sedikit gila dia. So here, I have a lot of experiences about me and my family. Yeah, first. Ya ini aib lah, nggak perlu Yeah. diceritakan. Okay. But intinya, I feel like I'm supposed to have different kind of family things. Yeah. I have the different expectations from my
own opinion and my family's opinion. So from then on, I think I don't want to have kid. So what if my Lagi-lagi daughter, balik ke kids ya. yeah, my daughter and my son will feel the same way as me? No, I don't want them to feel that way. Dia nggak mau ribet ngurusi anak soalnya. No. No, tidak, salah. No, I know. Iya, sepertinya aku tahu sih alasannya. Coba tapi dijelaskan aja sendiri di sini. Please. Aduh, oh my gosh. Aduh. Suaranya ya. Jadi gini, so for your information, I work with a lot of kids, with children, toddler, nursery, ya umur-umur balita lah. And I witness them with their family. Jadi saya ini menyaksikan bahwa bagaimana mereka mendapatkan Kelakuan dari orang tua. ya pendidikan, perlakuan atau treatment apapun itu dari orang tuanya, dari mama papanya, yang most of them itu membuat si anak ini kesulitan. Kesulitan dalam hal belajar atau apa? Macam-macam. Aku ketemu banyak yang berkebutuhan khusus, banyak yang istilahnya susah belajar, banyak yang susah dalam bersosialisasi dan lain sebagainya. And ya ada banyak faktor. Iya. Ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah mungkin ketidaksiapan Orang tua punya anak ya, benar. Iya. Jadi ya that's good if you're ready, dan mungkin nggak akan tahu kapan ready ya. Benar. Ya kalau ditunggu siap ya nggak akan siap gitu. Tapi it's different between you're learning by doing, sambil melakukan itu sambil belajar, dan antara nol putul nggak punya apa-apa itu beda gitu. Iya, I see. Gitu. Jadi ya tolonglah, we have to save the kids Ya, oke. on this earth. Ya, jadi itu dia punya pemahaman sendiri terkait dengan anak ya guys. Mungkin dia tipe kalau orang yang pengen memastikan bahwa si anak itu aman dan nyaman gitu ya. Dia sebagai orang yang berkecimpung langsung menghadapi perilaku anak. Dia itu tidak pengen anak-anak itu terlantar, anak itu mengalami kesulitan dalam hal apapun. Ibarat kata orang tua itu tidak bisa memperlakukan anaknya dengan baik. Mungkin itu yang dia jadikan dia sebagai semacam deskripsi atau gambaran kenapa dia itu tidak pengen punya anak kalau dia itu belum siap, karena dia tidak siap untuk menelantarkan anak-anaknya. Dia tuh kasihan sama anaknya. Bukan berarti dia nggak pengen punya anak itu karena memenuhi beban keluarga, bukan ya guys. Semata-mata hanya untuk jika dia belum siap ya janganlah punya anak kayak gitu. Kasihan anaknya kalau nanti tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tua. Seperti itu, right? Ya. Dan apa ya? Kayak banyak dari mereka itu yang kesulitan karena kurang perhatian, ya, kasih benar. sayang. Ya kita bisa lihat lah kalau nggak perhatian tuh kayak mana nanti jadinya efeknya. Kasihan, udahlah. Udahlah, kita tutup ya omongan tentang Ya. pernikahan dan anak ya. Ya, kasihan. Kalau misalnya kalian tahu, ya kalian sendirilah pasti one of you have the depression or something because of your parents or your parents' expectation or their treatment to you. Ya, bersabar ya. Dan kalian pasti kuat ya. Ya, betul. Pokoknya kita enjoy aja the life gitu loh. Kita punya prinsip dan pegangan hidup masing-masing guys. Kita harus saling menghargai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Semua keputusan ada di kalian guys. Apakah kalian mau pengen nikah atau pengen punya anak atau pengen melakukan apapun, itu terserah kalian. Kita di sini sharing terkait dengan hal-hal tersebut. Bukan berarti kita itu menginfluence kalian untuk melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan, enggak ya guys, sama sekali enggak guys. Kita hanya semacam sharing. Ya, your life. Ya mungkin kalian belum sadar atau mungkin kalian belum tahu hal-hal yang kayak gini. Ya inilah, kita cuma berbagi aja gitu ya. Thank you sudah gabung di podcast aku ya, di podcast di YouTube aku, nanti kita tayangin gitu ya. Makasih ya, thank you for your attention and thank you for your coming and thank you for everything. You can share everything here
Nah, ini ilmu buat kalian semua yang belum tahu. Aku tuh suka guys talk with her. Karena apa? Karena apapun yang aku omongin sama dia selalu ada solusi. Dia itu smart gitu loh. Karena punya, aduh, jadi besar kepala. Karena apapun itu yang diomongin tuh dia selalu ada hal yang bisa diomongin, bisa digali lebih dalam gitu loh. Apa yang belum terpikirkan, apa yang orang lain belum terpikirkan, dia itu udah terpikirkan gitu loh. Kayak ya udah nyaman aja gitu. Udah, terima kasih ya guys sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, dan untuk share buat kalian yang nanti masih nungguin dan pengen video-video semacam ini. Kalian bisa request ya guys, nanti kita podcast lagi. Makasih ya guys, bye bye.